Ada Syekh Muhammad wa ala Syekh Muhammad. Inilah sorban Rasulullah menurut sejarah. Ini sandal paling tertua karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawanku semua, selamat berjumpa dengan saya Sam Channel Afrak Sakarep. Kali ini berkunjung ke tempat Masya Allah, yaitu Museum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menunggu dibuka, mari kita baca sholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Untuk itu tonton terus, jangan lupa subscribe, like dan komen serta share, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan video berikutnya. Para jamaah yang mau memasuki Museum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kesabaran sesi berikutnya, karena dibagi beberapa sesi. Ini kemungkinan sesi terakhir di hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah antrian berikutnya, antri masuk ke Museum Rasulullah dengan tertib. Dan sekarang berada di museum sejarah Ka'bah atau yang lainnya. Hai kawanku, mari kita melihat benda yang pertama. Ini adalah batu bongkahan dinding Ka'bah bagian bawahnya, yang diambil tanggal 19 Muharram tahun 415 Hijriah, yang mana di dalamnya mengandung dua unsur. Yang pertama unsur elektromagnetik dan unsur mineral. Berikutnya adalah kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah ini merupakan pergantian pada tahun 1805 Masehi. Dan kunci pertama Ka'bah ini dipegang oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Tolha, dan turun-temurun dipegang oleh anak cucu Utsman bin Tolha selama-lamanya sampai hari kiamat. Kita bergeser ke sebelahnya. Di sini terdapat pedang komando miliknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Bukan pedang untuk berperang, melainkan untuk komando saja. Nama asli Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Mehmed II. Dan pada saat umur 21 tahun, Sultan Mehmed II telah memimpin perang dan menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah menaklukkan kota Konstantinopel, lalu mendapat gelar yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada saat itu diartikan sang penakluk. Kita bergeser ke sebelah. Di sini ada satu set baju perang miliknya pasukan perang Sultan Muhammad Al-Fatih. Digunakan pada saat perang Kurdi dan menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah menaklukkan kota Konstantinopel, lalu namanya diubah menjadi Islambul, yang artinya Islam keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, sekarang diganti namanya Istanbul, Turki. Berat baju perang ini jika dihitung keseluruhan, dari penutup kepala, baju tameng, kurang lebih 90 kg tanpa celana dan sepatu. Ini terdapat kain kiswah atau kain penutup bagian luar Ka'bah yang letaknya di atas batu Hajar Aswad. Dan di atas sini terdapat lapad Allahu Akbar. Lapad takbir ini terbuat dari serat perak yang dilapisi emas, tetapi bukan emas murni, tetapi serat perak yang dilapisi emas atau ditaburi emas. Dan kain kiswah ini pernah singgah di Ka'bah
tahun 1435 Hijriah. Di bawah ini terdapat lubang, yang mana lubang ini diletakkannya batu Hajar Aswad. Berikutnya ini adalah kain kiswah penutup pintu Ka'bah. Letaknya di luar pintu Ka'bah. Dan kain kiswah ini pernah dipergunakan pada saat kerajaan Turki Utsmani. Tertulis di kiswah ini tahun 1235 Hijriah. Dan untuk kaligrafi serta hiasannya, serat yang digunakan oleh kiswah ini adalah serat tembaga. Dan untuk menyelesaikan kain kiswah satu ini selama 7 tahun, karena secara tradisional atau manual, pakai tangan bukan mesin. Berikutnya adalah kain kiswah. Kenapa warnanya berbeda pada umumnya? Karena kain kiswah ini letaknya di dalam dinding Ka'bah. Dan yang warna merah ini merupakan pergantian tahun 1970. Untuk yang warna hijau ini merupakan pergantian pada tahun 1988. Dari 1988 sampai tahun 2002 ini, kain kiswah yang ada di dalam dinding Ka'bah warnanya hijau. Dan untuk hiasan serta kaligrafi sama saja, tidak ada yang beda. Yang membedakan hanya warnanya saja. Kemudian benda berikutnya, ini terdapat 3 buah batu kerikil, namanya batu sijil, yang berasal dari neraka. Sejarahnya, di zaman dahulu pasukan gajah Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk mengambil batu kerikil dari neraka. Digunakan untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha. Satu burung ababil membawa 3 buah batu. 1 batu diletakkan di paruhnya dan 2 lainnya di cengkeraman kakinya. Kemudian benda berikutnya, di sini terdapat batu meteorit. Kandungannya sama seperti batu yang dijadikan dinding Ka'bah. Di dalamnya mengandung unsur elektromagnetik dan juga mineral. Tapi batu ini tidak dijadikan dinding Ka'bah karena di zaman dahulu jatuhnya tidak di sekitaran Mekah, tapi jatuhnya di Jabal Magnet. Jabal Magnet ini letaknya di Madinah. Berikutnya adalah pedang miliknya Sayyidina Khalid bin Walid. Ini adalah salah satu pedang Sayyidina Khalid bin Walid setelah masuk Islam. Dan Rasulullah SAW menunjuk Sayyidina Khalid bin Walid jadi panglima perang dari kaum muslimin. Dan pada saat memimpin perang, Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah mengalami kekalahan. Sehingga Rasulullah memberikan julukan ke Sayyidina Khalid bin Walid dengan julukan Saifullah al-Maslul, yang artinya pedang Allah yang terhunus. Dan berat pedang Sayyidina Khalid bin Walid ini berikut sarung pedangnya, kurang lebih 20 kilogram. Gagah dan tinggi sehingga di saat menaiki kuda kakinya masih menyentuh tanah. Di sini terdapat 1 buah karpet yang berasal dari Raudhah. Karpet ini diambil tahun 2009. Karpet Raudhah ini letaknya di antara makam Rasulullah dan mimbar yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Pada zaman dahulu, Raudhah ini letaknya di antara rumah Rasulullah dan mimbar Rasulullah. Barang siapa yang berdoa di Raudhah, insya Allah akan mengabulkan segala hajatnya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya bersama jemaah lainnya berada di museum, yakni Masya Allah Museum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, setelah sesi penjelasan dari guide, sekarang bisa untuk satu persatu menjelaskan foto atau menjelaskan atau berfoto selfie ataupun memvideokan, di mana ada beberapa peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di museum ini. Di antaranya sendal, sorban, darah bekam, terusnya rambut serta jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat, para kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah saya bisa melihat secara langsung peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu sandal Rasulullah. Menurut sejarah, ini sandal paling tertua karena dengan dari segi fisiknya, fisik sandalnya itu kelihatan sudah pudar dan sudah rusak. Sandal ini diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada bertanya kepada Anas bin Malik tentang bentuk sandal Rasulullah. Anas yang mengatakan bahwa sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan dua kibal pelana sandal yang merupakan batas depan sandal dalam bentuk tali yang ditempatkan di antara dua jari kaki. Memakai sepatu atau sandal disebutkan dalam beberapa hadis Nabi menurut narasi Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi melarang berjalan hanya dengan memakai satu sisi sepatu atau sandal, tetapi harus memakai keduanya atau melepas keduanya. Menurut narasi lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika tali sepatu Anda rusak, jangan berjalan dengan satu sepatu saja sampai sepatu itu diperbaiki. Dia juga melarang memakai sepatu sambil berdiri. Inilah sertifikat dari kerajaan Saudi tentang benda peninggalan Rasulullah dengan keasliannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala Syekh Muhammad wa ala Syekh Muhammad. Inilah sorban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah suka dan nyaman memakai penutup kepala. Beliau memiliki banyak jenis penutup sorban seperti dari kulit kayu, kain, dan kulit unta. Beliau memiliki sorban berukuran 5 meter berwarna hitam dan hijau yang merupakan warna favoritnya. Beliau juga suka memakai kopiah atau kalaswa bersama mahmah atau turban pada waktu-waktu tertentu. Beliau juga mengenakan kitri atau selendang di pundak atau kepalanya saat cuaca panas atau berdebu. Sorban ini diberikan kepada sahabat tercinta Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz diperintahkan untuk berdakwah di Palestina, dan akhirnya warisan ini menjadi milik ahli waris. Inilah darah bekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah darah bekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengumpulkan janggut dan Rasulullah SAW
rambut Rasulullah SAW yang telah dipotong diberikan kepada Abu Talha. Janggut ini dibagi kepada teman-teman yang sudah menunggu saat haji perpisahan. Assalamualaikum, ini bersama mu'arifah atau guide yang ada di musim Rasulullah SAW. Maaf Pak, sebelumnya saya mau bertanya, barang ini berasal dari mana? Menurut konon kan barang ini nggak mungkin dari Indonesia, karena di Indonesia nggak ada, sedangkan Rasulullah berasal dari Mekah atau Mekah Al-Mukarramah. Gimana menurut tanggapan Mbak? Benda-bendanya ini tuh awalnya miliknya kolektor yang ada di Malaysia. Jadi beliau itu diutus sama sultan yang ada di Turki untuk meneliti benda-benda peninggalan Rasulullah dan benda-benda yang pernah singgah di Mekah maupun di Madinah. Setelah itu profesor yang ada di Malaysia menawarkan ke beberapa kota yang ada di Indonesia untuk dipamerkan di kota-kota mereka, namun kota-kota lain itu tidak ada yang berminat. Maaf Kak, satu kali lagi pertanyaan. Menurut informasi kan museum itu ada di Turki ya, museum aslinya. Kalau yang di Turki itu memang ada di Museum Tokapi, di Abu Dhabi juga ada, dan juga di sini juga ada, dan di beberapa negara juga ada. Namun saya kurang tahu di negara mana. Emang itu apa namanya? Maaf, menurut keterangan lagi, jadi setiap satu museum itu mungkin beda-beda apa istilahnya, seperti sandal Rasulullah dan sorban, sedangkan sandal itu ada 12 biji dan Masya sorban itu Allah. ada beberapa buah seperti itu, seperti apa, bendanya itu tidak hanya satu, jadi bisa diletakkan di negara-negara Masya yang Allah. berminat Ya. seperti itu. Iya, terima kasih banyak ya, Oke, Mbak. sama-sama. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Telah menyelesaikan pengunjungan ke museum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sini. Alhamdulillah telah berkunjung, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita semua bisa berkunjung ke tempat aslinya, yaitu artinya panggilan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Baitullah, dan bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya, Sam, channel Apraksa Karep, semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan rezeki yang berlimpah ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin, serta diberikan panjang